Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya, yaitu tentang skala Likert, uji validitas dan reliabilitas, yaitu dengan mata kuliah aplikasi program SPSS. Baiklah, perkenalkan nama saya terlebih dahulu, yaitu Maulidia Junita, NPM 18020411012. Baiklah, kita lanjut. Kali ini saya akan membuat yaitu tentang kuesioner YouTube di bidang pendidikan, yaitu dengan 10 pertanyaan dengan membagikan kepada 10 responden. Di sini sudah ada pertanyaannya, yaitu setujukah Anda bahwa aplikasi YouTube merupakan salah satu sumber belajar? Pertanyaan yang kedua, setujukah Anda YouTube mempunyai video mengenai pendidikan? Yang ketiga, YouTube memberikan Anda pengetahuan tambahan. YouTube membantu Anda mempermudah belajar. Yang kelima, video berita di YouTube memberikan wawasan kepada Anda. Yang keenam, YouTube memberikan tambahan untuk melengkapi tugas. Yang ketujuh, YouTube dapat membantu Anda menemukan informasi terkini yang berkaitan dengan sumber belajar di sekolah. Selanjutnya, yang ke-8, YouTube membantu Anda menentukan informasi yang akurat. Ke-9, YouTube menjelaskan berbagai materi pembelajaran dengan detail dan mudah dipahami. Dan yang terakhir yaitu proses pencarian sumber, jumlah video terdapat di YouTube sangatlah banyak. Ini saya bagikan kepada 10 responden. Dan untuk menerjemahkan hasil skala Likert ini adalah dengan analisis integral agar dapat dihitung dalam bentuk kuantitatif. Jawaban-jawaban dari 10 responden tersebut dengan diberi bobot nilai atau skor Likert diberi di bawah ini. Dengan melambangkan SS yaitu sangat setuju diberi nilai 5, S yaitu setuju diberi nilai 4, KS yaitu kurang setuju diberi nilai 3, TS tidak setuju diberi nilai 2, dan STS sangat tidak setuju diberi nilai 1. Maka skala Likert jawaban dari 10 responden yaitu sebagai berikut. Baiklah, dalam 10 responden itu sudah saya bagikan ke 10 responden. Di sini ada pertanyaan 1 dari 10 responden tersebut, yaitu pertanyaannya, setujukah Anda bahwa aplikasi YouTube merupakan salah satu sumber belajar? Di sini sudah dijawab oleh 10 responden dengan bentuk diagram. Di sini ada diagram lingkaran, yaitu ada 50% merah dan 50% biru. Di sini, skor Likert pada pertanyaan pertama dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju SS yaitu dilambangkan dengan biru, warna biru, yaitu 5 responden. Ada 5 yang menjawab, yaitu 5 responden dikali 5 karena tadi nilai sangat setuju itu SS diberi dengan nilai 5, maka hasilnya adalah 25. Jawaban setuju dilambangkan dengan S, yaitu ada 5, yaitu disimbolkan dengan warna merah, yaitu dikalikan dengan 4 karena tadi bobot dari S tersebut yaitu diberi nilai 4. Maka hasilnya 5 dikali 4 sama dengan 20. Jawaban kurang setuju KS yaitu 0. Karena tidak ada yang menjawab kurang setuju, maka 0 dikali 3 sama dengan 0. Jawaban tidak setuju TS yaitu sama dengan 0. Responden kali 2 sama dengan 0. Jawaban sangat tidak setuju STS yaitu 0 karena tidak ada yang menjawab, maka dikali 1 sama dengan 0. Total skor pada pertanyaan pertama yaitu 45. Skor maksimum 10 dikali 5 sama dengan 50, yaitu jumlah responden dikali skor tertinggi Likert. Skor minimum 10 dikali 1 sama dengan 10, jumlah responden dikali skor terendah Likert. Indeks dari persen tersebut yaitu total skor dibagi skor maksimum kali 100, maka indeksnya 45 yaitu skor tersebut per 50 dikali 100, maka hasilnya adalah 90%. Maka dari pertanyaan 1 tersebut terdapat indeks 90%. Pertanyaan kedua yaitu setujukah Anda YouTube mempunyai video mengenai pendidikan? Dengan menjawab
sudah dijawab oleh 10 responden. Di sini skor Likert pada pertanyaan kedua dapat dilihat dari perhitungan di bawah ini. Jawaban sangat setuju yaitu 7 responden. Dikali 5 sama dengan 35. Jawaban setuju S yaitu 3 disimbolkan dengan warna merah yaitu kali 4 sama dengan 12. Dan jawaban kurang setuju 0 karena tidak ada yang menjawab kurang setuju. Begitu juga dengan tidak setuju dan sangat tidak setuju. Maka hasilnya 0. Total skor pada pertanyaan kedua yaitu 47. Skor maksimum 10 dikali 5 sama dengan 50. Seperti yang pertanyaan 1 tadi sama karena kita mencari skor maksimum dan minimumnya. Skor minimumnya adalah 10 kali 1 sama dengan 10. Indeksnya 47 dibagi 50 sama dengan dikali 100, maka hasilnya adalah 94%. Maka indeks dari pertanyaan kedua yaitu 94%. Pertanyaan ketiga, YouTube memberikan Anda pengetahuan tambahan. Sudah dijawab oleh 10 responden, maka skor Likert pada pertanyaan ketiga adalah jawaban sangat setuju SS yaitu ada 6 responden. Jawaban setuju yaitu ada 4 responden, maka dikali 5 sama dengan 30 dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Kurang setuju, tidak setuju, dan sangat tidak setuju tidak ada yang menjawabnya, maka hasilnya 0. Jadi total skor pada pertanyaan ketiga sama dengan 46. Skor maksimum 10 kali 5 sama dengan 50. Skor minimumnya adalah 10, maka indeksnya 46 yaitu skor tadi dibagi 50 dikali 100 sama dengan 92%. Maka hasil pertanyaan indeks dari pertanyaan 3 yaitu 92%. Pertanyaan keempat yaitu YouTube membantu Anda mempermudah belajar. Jadi jawaban sangat setujunya itu ada 4 responden dan jawaban setujunya ada 6. Kurang setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju, tidak ada memilih jawaban itu. Maka total skor pada pertanyaan keempat adalah 44. Skor maksimumnya 50, skor minimumnya 10. Maka indeksnya 44 dibagi 50 dikali 100 sama dengan 88%. Jadi indeks dari pertanyaan 4 adalah 88%. Pertanyaan kelima, video berita di YouTube memberikan wawasan kepada Anda. Dengan 10 jawaban, yaitu jawaban sangat setuju yaitu ada 2 responden, jawaban setuju ada 8 responden, jawaban kurang setuju 0, jawaban tidak setujunya 0, jawaban sangat tidak setujunya adalah 0. Maka total skor pada pertanyaan kelima adalah 42. Skor maksimum 10 dikali 50 sama dengan 10 dikali 5 sama dengan 50 dan skor minimumnya adalah 10. Indeks yaitu 42 per 50 dikali 100 sama dengan 84%. Maka pertanyaan 5 adalah indeksnya 84%. Pertanyaan ke-6, di sini sangat setuju yaitu ada 1 responden, jawaban setuju ada 7 responden dan jawaban kurang setuju ada 2 responden. Jadi total skor pada pertanyaan ke-6 adalah 39. Skor maksimum yaitu 50, skor minimumnya adalah 10. Jadi indeksnya adalah 78%. Berikutnya pertanyaan yang ke-7. YouTube dapat membantu Anda untuk menemukan informasi terkini yang berkaitan dengan sumber belajar di sekolah. Dari skor Likert tersebut yaitu jawaban sangat setujunya 2 responden dikali 5 sama dengan 10. Jawaban setujunya ada 5. Dan jawaban kurang setujunya ada 3. Maka total skor pertanyaan ke-7 yaitu 39. Jadi indeksnya adalah 39 dibagi 50 sama dengan 78%. Pertanyaan ke-8 yaitu YouTube membantu Anda menemukan informasi yang akurat. Jawaban sangat setujunya ada 1 responden, jawaban setujunya yaitu ada 6 responden, jawaban kurang setujunya ada 2 responden dan jawaban tidak setujunya ada 1 responden. Maka total skor pada pertanyaan ke-8 adalah 37. Skor maksimumnya ada 50 dan skor minimumnya ada 10. Jadi indeksnya adalah 37 dibagi 50 sama dengan 74%.
Selanjutnya adalah pertanyaan dari nomor 9. YouTube menjelaskan berbagai materi pembelajaran dengan detail dan mudah dipahami. Jawaban sangat setujunya 2 responden dan jawaban setujunya ada 8 responden. Maka hasil dari skor pada pertanyaan ke-9 yaitu 42. Jadi indeksnya adalah 42 dibagi 50 sama dengan 84%. Baiklah, pertanyaan nomor 10 yaitu dengan sangat setujunya ada 4 responden, jawaban setujunya ada 5 responden, jawaban kurang setujunya ada 1 responden. Maka skor totalnya adalah 43. Jadi indeksnya adalah 86%. Itulah dari skor dari skala Likert. Sekarang kita menuju uji validitas dan reliabilitas. Seorang peneliti ingin mengetahui pemanfaatan media sosial YouTube dalam bidang pendidikan dengan 10 responden, yaitu soal yang tadi dengan mendapatkan data kuesioner seperti di bawah ini. Di sini sudah ada datanya dari responden tersebut menjawab dengan bobot berapa, yaitu karena bobotnya SS yaitu 5, bobot setujunya adalah 4, bobot kurang setujunya ada 3, bobot tidak setujunya 2, dan bobot sangat tidak setuju yaitu 1. Di sini sudah ada totalnya. Maka uji validitas terlebih dahulu. Di sini sudah ada variabel view-nya, sudah dibuat variabel view-nya dan data view-nya. Dan yang ketiga itu sort menu analyze-nya, yaitu caranya pilih correlation, klik kiri menu bivariate. Selanjutnya, pada dialog, butir-butir pada kotak kiri dimasukkan ke kolom variabel. Pada correlation, koefisien pilih person. Pada kotak dialog, test of significance pilih one tiled. Selanjutnya, oke. Seperti cara di gambar ini. Selanjutnya, sudah semua seperti yang tadi. Sekarang setelah itu akan muncul output seperti ini. Ini outputnya terlalu banyak, maka agar terlihat rapi dan dimudahkan kita dalam pembacaan tabel, klik kanan dengan cara double klik pada tabel output, pilih pivot, edit, kemudian pilih pivoting trying. Akan muncul gambar di bawah, pindahkan kotak di kolom ke layar dan kotak statistik di row ke kolom. Terlihat hasil yang lebih rapi. Ingat, pada variabel kedua yang dimunculkan adalah total. Baiklah, ini adalah correlation-nya. Jadi, untuk menganalisis uji validitas digunakan test of significance, satu sisi one tiled, dan dari hasil perhitungan tersebut maka didapat interpretasi sebagai berikut. Probabilitas antara form butir 1 dan total butir adalah 0,065 yang berarti P besar dari 0,05. Probabilitas antara form butir 2 dan total butir adalah 0,020 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 3 dan total butir adalah 0,020 yang berarti P kecil dari 0,05. Probabilitas antara form butir 4 dan total butir adalah 0,176 yang berarti P besar dari 0,05. Selanjutnya yang kelima, probabilitas antara form butir 5 dan total butir adalah 0,288 yang berarti P besar 0,05. Probabilitas antara form butir 6 dan total butir adalah 0,326 yang berarti P besar dari 0,05. Selanjutnya probabilitas antara form butir 7 dan total butir adalah 0,021 yang berarti P kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu probabilitas antara form butir 8 dan total butir adalah 0,28 yang berarti P kecil dari 0,05. Dan yang kesembilan, probabilitas antara form butir 9 dan total butir adalah 0,019 yang berarti P kecil dari 0,05. Selanjutnya yang terakhir yaitu probabilitas antara form butir 10 dan total butir adalah 0,069 yang berarti P besar dari 0,05. Suatu pengukuran dinyatakan valid apabila memiliki korelasi yang signifikan. Dikatakan signifikansi jika P kecil dari 0,05. Dari interpretasi di atas dapat disimpulkan bahwa 1
4, 5, 6, dan 10 tidak signifikan. Karena P besar dari 0,05, maka dari itu butir pertanyaan 1, 4, 5, 6, dan 10 bisa dikatakan tidak valid. Sedangkan butir 2, 3, 7, 8, dan 9 masing-masing memiliki korelasi yang signifikan. Dengan total butir karena P kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa butir pertanyaan 2, 3, 7, 8, dan 9 bisa dinyatakan valid. Selanjutnya adalah reliabilitas. Berdasarkan data pada uji validitasnya, yaitu data tersebut, data dari variabel tersebut, dan data view-nya. Sekarang kita langsung pilih menu Analyze, sort ke bawah, pilih menu Scale, kemudian klik menu Reliability Analyze. Sudah muncul seperti itu, muncul kotak dialog, masukkan butir ke dalam box item, kemudian tekan OK. Maka output SPSS akan menunjukkan sebagai berikut. Responden yang diteliti pada uji coba kuesioner berjumlah 10, N sama dengan 10, dan semua tidak ada exclude atau dikeluarkan dari analisis. Nilai alpha Cronbach adalah 0,712. Dengan jumlah pertanyaan 10 butir, nilai R-tabel untuk diuji dua sisi pada taraf kepercayaan 95% atau signifikansi 5%, P sama dengan 0,05 dapat dicari berdasarkan jumlah responden. Oleh karena nilai alpha Cronbach 0,712, maka kuesioner yang diuji memiliki tingkat reliabilitas yang cukup erat. Itulah hasil dari reliabilitasnya. Baiklah, cukup sampai di sini presentasi saya. Jika ada yang salah saya minta maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.